aku menemukan. Nafkah 15.000. Bab 2. Kepergian Mas Agam. Aku tidak tega. Cukuplah seminggu sekali ia mengunjungimu. Ucapan dari Mbak Eka kakaknya Mas Agam selalu teringat di kepalaku. Ketika itu aku masih hamil 4 bulan, anak pertama. Entah terlalu perasa atau memang ucapan itu yang terlalu menusuk, ada sesuatu yang seperti menghunus ulu hati ini. Tapi aku lagi hamil, Mbak. Loh, apa hubungannya hamil dengan kepulangan Agam? Aku aja, yang ditinggal merantau ke Kalimantan, tidak masalah. Malahan, suamiku belum tentu setahun sekali pulang. Salahkah bila dalam keadaan hamil ingin selalu bersama suami? Mbak Eka itu baik, Dek. Sayang sekali sama Mas. Makanya, dia berbicara seperti itu. Udah, gak apa-apa. Jangan dipikirkan, ya, yang penting, Mas pulang gak sampai seminggu sekali, Dek. Paling 3 hari di rumah ibu. Jangan sedih, ya, ibu hamil gak boleh tertekan. Dibuat bahagia aja, ya, sayang. Begitu jawaban Mas Agam saat aku mengadu perihal perkataan Mbak Eka. Mas, kenapa gak pindah saja? Cari yang dekat sini. Toh, Mas pulang ke rumah ibu juga perjalanannya hampir 1 jam, kan? Iya, suamiku memang mengajar bukan di daerah tempat tinggal ibunya. Bila ke sana, ia harus berkendara ke arah timur. Sedangkan pulang ke rumahku ke arah barat. Aneh, bukan? Mas sudah nyaman sama teman-teman di sana, Dek. Mas takut, bila pindah gak nemu yang klop seperti mereka. Dan kalau dipikir, tetap dekat ke rumah ibu, kan? Kalau gitu, aku ikut ke sana, iya, Mas. Aku ingin selalu bersama Mas setiap hari. Kan? Aku sedang hamil, Mas, pintaku, merajuk. Aduh, jangan, sayang. Kamu harus ngajar, kan? Kalau kamu keluar, gak ada yang gantiin kamu, gimana? Akhirnya, aku hanya bisa pasrah pada keadaan. Kepulangan si sulung Dinta dari sekolah, membuatku tersadar dari segala lamunan. Dia terlihat kaget melihat mataku sembab. Ibu kenapa? Abis nangis. Iya, sayang. Tadi abis baca novel online, ceritanya sedih banget, jawabku, berbohong. Bagaimanapun keadaanku, aku tidak ingin ia yang masih berusia 7 tahun harus mengerti bebanku. Dinta masuk kamarnya, berganti baju lantas makan. Setelahnya, terdengar langkah kaki sang adik Danis yang baru pulang bermain, berlari memelukku. Kebiasaan itu selalu dilakukannya saat masuk rumah. Kudekap erat tubuh mungilnya, usianya baru genap 4 tahun, bulan lalu, menjadi anak kesayangan Mas Agam. Hari ini, jadwal Mas Agam pulang ke rumahku. Iya, rumahku, karena rumah ini diberikan oleh orang tuaku. Mereka membuat rumah ini saat Dinta berumur 1 tahun. Jarak dengan tempat tinggal ibu dan bapak hanya 500 meter. Aku tidak langsung menanyakan perihal buku rekening yang kutemukan tadi siang, menunggu saat yang tepat. Setelah anak-anak tidur dan kami berdua tengah menonton televisi, barulah aku menyusun bahasa untuk menanyakan tentang gajinya. Lebih tepatnya, menginterogasi. Mas, saat bersih-bersih tadi siang, aku menemukan ini. Kuberikan buku rekening miliknya. Buku tersebut sebelumnya sudah kusimpan di bawah kasur yang sengaja digunakan saat anak-anak menonton TV. Wajah Mas Agam terlihat pucat. Tangannya bergetar saat memegang benda berharga miliknya itu. Kakakmu nemu di mana, Dek? Kakakmu udah buka isinya? Tanyanya dengan nada terbata-bata. Di dalam buku pelajaran matematika. Sudah, jawabku santai. Kenapa kamu pucat seperti itu, Mas? Apa karena isi buku itu berbeda dengan yang kamu ceritakan padaku? Tanyaku kemudian, sembari menatap tajam matanya. Tega kamu, Mas.
Mas, aku seperti kamu paksa untuk berjuang sendiri demi menghidupi keluarga kita. Sekarang aku tanya, kemana uang kamu yang lain? Lah diam, tidak menjawab. Dengan kepala tertunduk, ia memainkan kuku-kukunya. Aku kasihkan sama ibu, Dek, sahutnya dengan lirih, setelah sekian lama diam. Kuembuskan napas dengan kasar, lalu mencoba menetralisir gemuruh dalam dada dengan menarik napas kembali secara pelan-pelan. Sebagian uang sertifikasi juga, lah mengangguk. Begini, Dek, kan, Mas menjadi seorang PNS karena jasa ibu. Kan, kamu dapat senengnya, Dek. Ibu yang telah berjuang agar Mas bisa sekolah, hingga sampai di titik ini. Kamu harus terima, dong. Jangan egois begitu, lah. Kamu seharusnya bersyukur, dapat laki-laki mapan kayak aku. Hidupmu terjamin, jelasnya, terdengar agak ketus. Apa, beruntung karena hidupku terjamin. Kalau hidupku terjamin, seharusnya aku tak perlu susah payah jualan ini itu, dong, Mas. Sudah nasib kamu, lah. Coba kamu kayak aku, jadi abdi negara juga, kamu gak perlu ngemis nafkah gitu sama aku. Kalau kamu harus susah payah jualan, ya, itu karena gajimu kecil. Bahkan aku gak tahu, kamu ngajar dapat gaji apa tidak. Netra ini tiba-tiba memanas. Suamiku yang selalu bertutur kata lembut, kata-katanya sungguh tajam bagai belati malam ini. Mas, seorang istri wajib kamu nafkahi. Uang suami, berarti uang istri. Sedangkan uang istri, bukan uang suami. Aku tidak melarangmu memberi uang sama ibu. Tapi, tolonglah, lihat dulu keadaan aku. Sementara ibu, hidup berkecukupan, bahkan berlebihan. Memangnya kamu tidak bisa menukar nominal uang yang diberikan pada ibu itu untukku? Karena aku lebih membutuhkan itu, Mas. Lalu, uang sertifikasi yang separuh kemana? Buat ibu juga, lah. Terserah aku, dong. Itu uangku, kenapa kamu yang sewot? Itu kalau kamu masih mau jadi istriku, kamu harus nurut. Selepas bicara itu, dia bangkit. Masuk kamar untuk mengambil jaket, lalu keluar dan terdengar ia pergi mengendarai motornya. Kulihat tas dan helm tidak ada di meja kerja. Sepertinya, ia pergi ke rumah orang tuanya. Selepas kepergian Mas Agam, aku masih terpaku. Tak percaya bila ia tega mengatakan kata-kata yang begitu menyakitkan padaku. Apakah ini sisi lain darinya yang tidak ku ketahui? Aku memang hanya tahu kehidupannya di rumah. Di luar sana, aku tidak pernah tahu apa yang dilakukan serta bagaimana perilakunya. Saat asyik dengan segala pemikiranku, tiba-tiba gawaiku berdering. Nomor baru terpampang di layar. Assalamualaikum, sapaku. Waalaikumsalam, Nia. Sayang, apa kabar? Sudah lama aku tak pernah tahu kabarmu. Tadi iseng-iseng buka grup alumni Aliyah. Aku lihat foto kamu. Maklum, kita sekolah di zaman belum ada HP. Jadi, setelah lulus, aku kehilangan jejak kamu. Suara di seberang telepon terus terdengar, tanpa memberi kesempatan padaku untuk menjawabnya. Aku tahu siapa dia. 3 tahun kami satu kelas dan satu indekos, membuatku tak bisa melupakan spesies langka yang satu ini. Afifah, gadis mungil yang kecepatan bicaranya melebihi kilat. Gadis baik yang selalu menolong siapapun yang membutuhkan. Teman sekaligus saudara bagiku, tetapi harus terpisah saat kami lulus. Lah berasal dari kabupaten lain. Pada waktu itu, handphone menjadi barang langka, hanya dari kalangan berada yang punya. Itu pun belum secanggih sekarang, untuk fitur dan aplikasinya. Afifah sudah memilikinya, tetapi aku belum. Sempat ia memberi nomor agar aku bisa menghubungi, tapi hilang. Halo, nih, kamu masih dengerin aku, kan?
Setelah ia berbicara panjang lebar barulah ia ingat aku. Akhirnya, malam itu, kami bercerita panjang lebar tentang kehidupan kami selepas lulus aliyah. Ternyata, ia belum memiliki anak di usia pernikahan ke-6 ini.